الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر المغفرة شهر القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab sampailah detik ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Bahkan Allah sebut di dalam Al-Qur'an, "Qul law kana al-bahru midatan li kalimati rabbi." Kalaulah seandainya ada di antara kita manusia yang ingin menuliskan nikmat dan karunia yang Allah berikan, walaupun seluruh isi air lautan dijadikan sebagai tinta untuk menulisnya, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Maka sebelum selesai menuliskan nikmat dan karunia Allah, seluruh isi air lautan yang ada di atas muka bumi yang dijadikan untuk menulisnya tadi, dijadikan tinta untuk menulisnya tadi, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Seluruh isi air lautan itu telah terlebih habis dahulu, padahal masih banyak nikmat Allah yang belum sempat tertulis. Artinya sebanyak-banyaknya air lautan yang ada di atas muka bumi Allah ini tentu tak lebih banyak daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, alias masih lebih banyak nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita. Maka sangat wajar ketika Allah di dalam ayat lain mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah, kalaulah ada di antara manusia yang ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, mereka tidak akan sanggup untuk menghitung nikmatku. Dan satu di antara nikmat Allah, satu di antara banyaknya nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita adalah sampai hari ini Allah izinkan kita untuk hidup, Allah izinkan kita untuk bernapas hingga kita hidup di penghujung akhir bulan Ramadan tahun 1445. Mudah-mudahan kita yang hidup di bulan Ramadan, yang melakukan ibadah dan amal soleh, mudah-mudahan ibadah dan amal soleh kita menjadi ibadah dan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimahumullah. Sekali lagi khatib menegaskan bahwasanya hari ini kita telah berada di penghujung akhir bulan Ramadan. Tepatnya hari ini kita berada pada tanggal 25 Ramadan 1445 Hijriah. Artinya kita benar-benar menyadari bahwasannya saat ini Ramadan telah bersiap-siap, Ramadan telah berkemas untuk pergi meninggalkan kita. Namun sebelum kita benar-benar meyakini dan menyadari bahwasanya Ramadan akan pergi meninggalkan kita, melalui mimbar yang mulia ini khatib ingin berpesan untuk khatib pribadi, untuk jamaah sekalian, bahwasanya pesan yang pertama,
tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat. Kemudian secara tiba-tiba Rasul berdiri berkata kepada para sahabat, apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Radhima anfu, radhima anfu, radhima anfu. Celaka dan menyesal, celaka dan menyesal, celaka dan menyesal. Sahabat bertanya-tanya, qila man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah yang celaka dan menyesal? Kemudian Rasul menyampaikan, dakhala alaihi fi syahri Ramadan. Mereka akan celaka dan menyesal. Mereka yang akan celaka dan menyesal ketika mereka diizinkan bertemu dengan bulan Ramadan. Mereka yang diizinkan hidup hingga akhir bulan Ramadan. Mereka yang diizinkan untuk bertemu hingga akhir bulan Ramadan. Tapi mereka tak mendapati ampunan Allah. Mereka tak mendapati maafnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jamaah salat Jumat rahimakumullah, pesan yang pertama, sebelum kita benar-benar menyadari Ramadan meninggalkan kita, sebelum Ramadan pergi meninggalkan kita, maka pastikan kita sudah mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan yang pertama, jangan biarkan Ramadan pergi, jangan biarkan Ramadan berlalu tapi kita tak mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah SAW tegas memerintahkan kepada kita untuk memanjatkan doa, untuk membiasakan doa di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Apa doa yang dibaca? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha memberi maaf ya Allah. Engkau suka memberikan maaf ya Rabb. Oleh karenanya ya Rabb, fa'fu anni, maafkan kami di bulan Ramadan ini ya Rabb. Begitu pula di dalam ayat lain ketika Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Pada ayat ini Allah tegas memerintahkan kepada kita untuk bersegera akan dua hal. Yang pertama, Allah tegaskan kepada kita untuk bersegera meraih ampunannya. Maka pastikan Ramadan tahun ini menjadikan dosa-dosa kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesan yang pertama. Jangan biarkan Ramadan berakhir tapi tak meraih ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan yang kedua, saat kita menyadari Ramadan benar-benar akan berakhir, saat kita menyadari Ramadan akan benar-benar meninggalkan kita, maka ketika nanti Ramadan meninggalkan kita, jangan sampai Ramadan berakhir amal soleh dan amal ibadah kita juga ikut berakhir. Demikianlah kata para ulama ahlil kalam, mengatakan bahwasanya kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah engkau hamba Allah, jangan engkau jadi hamba Ramadan. Siapa hamba Ramadan ini? Ialah mereka yang beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Ialah mereka yang beramal soleh hanya di Ramadan saja. Ialah mereka yang baca Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja. Sedekah hanya di bulan Ramadan saja. Selesai Ramadan, apa yang terjadi? Hamba Ramadan akan kembali kepada setelan pabrik. Mereka akan kembali malas-malasan beribadah. Mereka akan kembali bermalas-malasan untuk melakukan amal soleh. Kun rabbaniyan, hendaknya kita jadi hamba Allah. Wala takun ramadaniyan, jangan jadi hambanya Ramadan. Siapa hamba Allah itu? Hamba Allah itu ialah mereka yang tidak mengenal Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan lain sebagainya. Mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak beribadah hanya di bulan Ramadan saja, tapi sepanjang masa, sepanjang waktu di bulan luar Ramadan, mereka tetap beribadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan yang kedua yang khatib sampaikan, maka mari bawa nilai-nilai Ramadan, bawa nilai-nilai kebaikan Ramadan keluar bulan Ramadan. Biasakan amal soleh yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, kita biasakan pula di luar bulan Ramadan. Ramadan boleh berakhir, ibadah tidak boleh berakhir. Ramadan boleh selesai, amal soleh tidak boleh selesai. Lanjutkan amal soleh kita, terlebih lanjutkan baca Quran kita. Ramadan memang bulannya Al-Quran. Banyak manusia yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, namun melalui mimbar yang mulia ini khatib tegas menyampaikan, jangan sampai kita membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja.
Karena kalau kita membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja, nanti Ramadan berakhir, Al-Quran kembali kita tinggalkan, Al-Quran kembali kita taruh di dalam lemari rumah kita. Maka kalaulah seperti ini yang terjadi, kita termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Tegas di dalam Al-Quran, surah Toha ayat ke-124, Allah mengancam bagi mereka yang meninggalkan Al-Quran. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, mereka meninggalkan Al-Quran. Yang dahulu ketika mereka Ramadan baca Al-Quran, selesai Ramadan mereka tak lagi membaca Al-Quran, fa innahu ma'isyatan dhanka, orang yang seperti ini akan kami jadikan kehidupannya menjadi kehidupan yang sempit, walaupun mereka hidup dalam bergelimangan harta. Tak hanya itu, Allah ancam wa yahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, mereka yang meninggalkan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, akan kami bangkitkan mereka nanti di hari akhirat dalam keadaan yang buta. Buta dari perlindungan Allah, buta dari pertolongan Allah, buta dari petunjuk Allah, buta dari syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, dan kita juga tidak termasuk orang-orang yang meninggalkan amal-amal soleh, amal kebaikan yang sudah kita tunaikan di bulan Ramadan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dua pesan singkat, dua pesan yang mungkin bisa kita renung, yang mungkin bisa menjadi bekal kita hidup setelah bulan Ramadan berlalu. Dan mudah-mudahan yang paling penting, mari berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita kembali diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan mendatang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.